Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di video pembelajaran. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, kali ini kita akan mempelajari salah satu tema di kelas 6, tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku, yaitu mengenai penyerbukan. Perhatikan tayangan berikut ini. Setelah menyaksikan tayangan tadi mengenai bunga-bunga di taman, mengapa bunga-bunga tersebut menjadi lebih banyak? Baiklah, kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama mengenai bagian-bagian bunga dan fungsinya. Tangkai bunga berfungsi untuk menopang bunga agar tetap berdiri dan membantu keseimbangannya ketika terhembus angin sehingga tidak mudah patah. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat bertumpunya bunga dan letak mahkota bunga atau untuk menahan bunga agar tidak jatuh. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bagian-bagian bunga lainnya sebelum kuncup mekar. Bakal biji berfungsi sebagai calon tumbuhan baru. Tangkai putik berfungsi sebagai penopang kepala putik. Kepala putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Kepala sari berfungsi sebagai penghasil serbuk sari. Dan mahkota, inilah bagian bunga yang paling menarik. Karena warnanya yang menarik sehingga mahkota berfungsi untuk memikat serangga untuk membantu proses penyerbukan. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bagus. Selanjutnya kita teruskan mengenai penyerbukan. Perhatikan tayangan berikut ini. Apakah yang dilakukan serangga-serangga terhadap bunga-bunga tersebut? Ya, serangga membantu menjatuhkan benang sari ke kepala putik. Kemudian, benang sari akan masuk ke bakal biji dan menghasilkan tumbuhan baru. Jadi, apakah yang dimaksud dengan penyerbukan? Tepat sekali, penyerbukan proses jatuhnya benang sari ke kepala putik. Penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh beberapa perantara. Yang pertama, perantara hewan, yaitu burung dan serangga. Yang kedua, perantara alam, yaitu angin dan air. Yang ketiga, perantara manusia. Penyerbukan pada tumbuhan terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik pada bunga yang sama. Nah, yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah proses jatuhnya serbuk sari di kepala putik pada bunga yang sama di satu tumbuhan. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah serbuk sari jatuh pada kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Penyerbukan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Nah, telah kita pelajari bersama pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anakku sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.